sebagainya. Tapi setahu saya kita semua tentunya ini ya mendorong UMKM jangan sampai dengan adanya pandemi ini malah omsetnya turun gitu ya. Seperti misalnya saya nggak bisa ngasih gambaran lebih umum ya Pak, karena saya bukan di UMKM, takutnya salah gitu. Tapi setahu saya misalnya di Bank Indonesia kan punya UMKM binaan. Kemudian kita melihat bahwa sekarang kayaknya tren orang pakai, misalnya UMKM-nya jual baju ya. Kan kayaknya musim pandemi ini kayaknya jarang gitu. Akhirnya kita berusaha menyiasati misalnya UMKM kita suruh bikin masker, pakai kain batik jualannya gitu. Dan kadang-kadang kita memberikan pelatihan juga secara online. Tapi kalau setahu saya di UMKM binaan BI saja sih, pelatihan masih jalan terus. Kalau dulu pertemuan fisik, kalau sekarang online virtual, kita mengenalkan gimana pemasaran online. Kita juga mendorong UMKM tetap bisa financing dari perbankan, kemudian sampai go ekspor, tetap kita jalankan sih. Tapi tadi kita juga memberikan strategi kepada UMKM binaan kami. Misalnya sekarang kayaknya lebih banyak, misalnya Mas ya, kan lagi banyak yang masker lagi ya penting ya Bu. Jadi kain batik yang jualan mereka yang ternyata nggak laku saat masa pandemi, kita coba arahkan gimana jualannya masker aja, tapi pakai kain yang diproduksi, kain batik yang diproduksi sendiri gitu. Dan ini kita promosikan juga gitu. Bahkan masing-masing kantor perwakilan Bank Indonesia kan punya UMKM masing-masing. Kita juga sering mempromosikan gitu. Kegiatannya masih berjalan sih sampai sekarang gitu. Ya Bu, intinya untuk menghadapi krisis ini kan akan menuju ya istilahnya dalam COVID-19 ini dampaknya luar biasa di segi ekonomi. Nah Mas Yani menanyakan nanti dalam menuju krisis ini apa kita sebagai misalnya di dalam pemerintahan peran serta bank ini gimana? Iya, jadi kalau pendapatnya pendapat pribadi akhirnya sini. Kalau dari BI sih terus-menerus mendorong sih UMKM kita biar siap-siap gitu ya. Termasuk juga kita sebenarnya kalau BI dalam jangka pendek, menengah panjang biasanya strateginya gitu Bu. Kalau jangka pendek misalnya tadi mendorong biar bisa online gitu ya, digital, non tunai gitu. Tapi juga tadi memang pernah ada pembahasan juga sih dalam masa pandemi ini, gimana sih cara UMKM itu tetap bertahan gitu ya. Ini masih dalam diskusi juga sih Mas, gimana dan saya belum dapat info lebih lanjutnya lagi gitu. Ya. Cukup puas Mas? Bisa nanti kita sharing-sharing lagi ya. Oke, mungkin dari MC. Terima kasih Bu Afa pemaparan tentang kirot tadi dari BI. Ya baik, terima kasih sekali lagi buat Ibu Fida Alfa perwakilan dari Bank Indonesia. Ya cukup banyak ya masukan-masukan dan ilmu barunya buat tamu-tamu hadirin sekalian yang di sini. Terima kasih Bu, minta tepuk tangannya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk Bapak Andika Meri Rustianto selaku dari Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur Kota. Selamat sore Pak, semangat ya untuk ibu-ibu para undangan. Mudah-mudahan UKM kita selalu semangat, khususnya dalam masa krisis pandemi seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin, Pak Joko selaku Ketua SPC Jawa Timur, Bapak Ketua Kadin Malang dan Gaya Malang, Pak Imam yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas undangannya pada kami. Mohon maaf, kami wakil dari Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Kebetulan beliau sedang ada agenda yang tidak bisa diwakilkan Bu, dipanggil Ibu Gubernur ke Gerahadi tadi mendadak. Jadi beliau menyampaikan pada kami agar kami yang hadir ke sini. Nah, kami kira kami sebagai undangan dan cukup kaget tadi disuruh ke depan kan. Iya. Kami belum bisa menyiapkan beberapa materi tentang data-data khususnya UMKM. Ya mungkin kami nanti sampaikan beberapa hal tentang fasilitas-fasilitas yang ada di
OPD kami. Dari Dinas Koperasi untuk para UMKM. Oke, siap. Oke, untuk Dinas Koperasi dan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya sangat apresiasi dan membuka segala bentuk kerjasama, baik itu pemasaran, pembiayaan, ataupun manajemen lembaga UKM, konsultasi bisnis. Kami kebetulan di Dinas Koperasi kami itu ada 5 bidang, Bu. Yang pertama ada bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM. Nah, di situ pembentukan koperasi baru bisa melalui bidang kelembagaan pengawasan serta pembinaan kelembagaan khususnya untuk UKM bisa melalui kelembagaan dan pengawasan. Kemudian ada bidang pembiayaan. Nah, bidang pembiayaan ini memberikan akses permodalan pada teman-teman saudara-saudara koperasi dan UMKM yang ada di seluruh Jawa Timur. Itu bisa memberikan informasi mengenai akses pembiayaan, baik itu diberikan melalui dana pusat atau APBN, juga dana APBD, bahkan dari rekan-rekan BUMN, CSR dan lain sebagainya. Kemudian dari bidang produksi dan restrukturisasi usaha, nah kami ada itu tempatnya pelatihan semua bentuk pelatihan produk-produk, pengembangan produk-produk, semua produk koperasi dan UMKM. Nah kebetulan di kantor kami ada klinik UMKM, klinik koperasi dan UMKM. Di belakang gedung itu ada layanan konsultasi bisnis semua jenis, dari sektor manajerialnya, keuangannya, produksinya, packagingnya, kemudian kualitas produknya, itu bisa dikonsultasikan di sana. Dan jika ada beberapa komunitas, itu bisa dibuat pelatihan gratis di sana. Okay. Boleh saya tanyakan sedikit dari Dinas Koperasi UMKM. Jadi ini hanya untuk pelaku usaha aja? Koperasi dan maupun yang wirausaha baru bisa. Kalau pengen belajar tentang manajemen ataupun packaging produk atau memulai usaha bisa. Apakah itu ada kantor mungkin UPTD atau Diklat? Kalau UPT kami ada, Bu, di kantor di Arjosari ya, Arjosari. Ada UPT pendidikan perkoperasian UMKM. Di situ punya aplikasi Sijawara, namanya Sijawara, bisa di-download di Play Store. Sijawara. Sistem Informasi Pembelajaran Wawasan Perkoperasian. Di situ ada Sijawara, bisa diklik, bisa secara online belajar tentang koperasi. Mungkin kalau ada komunitas kan sayang kalau nggak dibentuk dalam suatu koperasi. Nah, itu bisa untuk lebih memajukan atau lebih memiliki komitmen dari masing-masing anggotanya, bisa dibentuk koperasi. Ya kan sesuai dengan Undang-Undang 2592 minimal 20 orang bisa membentuk koperasi. Nah kemudian ada bidang pemasaran. Kebetulan kami dari bidang pemasaran ini tugasnya mempromosikan atau memberikan fasilitas pemasaran bagi produk-produk koperasi dan UMKM, baik secara offline maupun online. Untuk yang offline, kami ada gedung display produk di kantor kami di Jalan Raya Bandara Juanda 22 Sidoarjo. Itu ada Jawa Timur ya. Ada gedung display produk khusus makanan minuman dan kerajinan atau craft. Kemudian ada gedung display produk batik, khusus batik misalnya. Dan cukup besar aksesnya. Kalau misalkan ada rombongan ibu-ibu Bayangkari
dari Polisian Republik Indonesia, kebetulan kan mendarat di Juanda tuh, bandara itu banyak kan mampir di situ. Oh, berarti langsung lihat galeri. Langsung di galeri. Galerinya dari Dinas Koperasi. Itu yang offline Bu. Ya. Offline. Kemudian ada Pavilion Jawa Timur, itu ada di SME Tower di Jakarta, punyanya Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Sana ada space untuk Jawa Timur, Pavilion Jawa Timur, khusus memasarkan produk-produk koperasi UMKM Jawa Timur. Untuk yang online, kami ada aplikasi Jati Pisau namanya. Jati Pisau juga ada, bisa untuk marketplace kami, dan juga kami sudah bekerja sama dengan semua marketplace. Antara lain ada Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Gojek, dan beberapa marketplace yang sudah menandatangani MOU dengan Ibu Gubernur dan siap bekerja sama online. Sementara ini kami dari Bukalapak dan beberapa marketplace itu ada program yang mendukung kampanyenya pemerintah pusat seperti BBI ya, Bangga Buatan Indonesia. Nah, sekarang kami sedang proses membentuk super seller dari masing-masing UKM untuk dijadikan super seller di beberapa marketplace. Nah, nanti setelah mereka jadi super seller itu, nah nanti mereka akan dimasukkan dalam halamannya marketplace tersebut. Misalkan di Bukalapak, nanti di halamannya Bangga Buatan Indonesia Bukalapak itu ada UKM Jawa Timur. Jadi sekarang semua menuju era digital. Apapun bentuknya. Apapun. Memang mau nggak mau kita harus menghadapi era digitalisasi ini, karena sekarang anak cucu kita sudah lebih pintar dari kita masalah teknologi ya. Melek teknologi. Pak, boleh saya tanyakan, untuk dari Dinas Koperasi Jawa Timur UMKM ini, ya kita kan bekerja sama ya dengan OKOC Makmur ini menjembatani para UMKM ini untuk menuju sebagai pengusaha yang sukses ke depannya. Nah, kira-kira ada nggak dari Dinas Koperasi ini diklat untuk para pelaku usaha ini bagaimana mulai belajar manajemen, permodalan dan lain sebagainya? Itu bagaimana? Ada tidak dengan OKOC Makmur? Boleh monggo, kami membuka. Apa persyaratannya untuk mengajukan ke Dinas Koperasi? Bisa bersurat Bu, Surat ke dinas kami, pada Kepala Dinas Koperasi UKM untuk difasilitasi untuk pelatihan ataupun pembekalan atau layanan fasilitas yang lain yang bisa mendukung programnya OKOC. Itu berarti program pemerintah ya. Dari pemerintah untuk biaya-biaya ditanggung pemerintah atau bagaimana? Biasanya kalau di konsultasi bisnis di belakang itu, atau pelatihan di belakang di BDC Business Development Center itu gratis. Gratis ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau ikut diklat dari Dinas Koperasi? Monggo. Kira-kira butuh waktu lama berapa jam atau dalam kita hitungan hari? Melihat antrian nanti ya. Oh begitu ya. Nanti bisa bersurat. Kira-kira ada berapa UKM yang mau dibatasi berapa Pak? Nggak ada Bu. Nanti ada, biasanya ya? maksimal karena sekarang musim pandemi ya. Ya. Mungkin kalau sekarang maksimal belum ya. Masih ya, belum berani. Tidak boleh jaga jarak. Masih menunggu kebijakan dari Gubernur bahwa persyaratannya dalam melaksanakan kegiatan secara offline ini seperti apa. Kami masih menunggu surat edaran. Biasanya tuh kami kebanyakan melakukan kegiatan melalui Zoom meeting ya. Oh, sekarang seperti itu sekarang ya. masih seperti itu. Dan mungkin nanti semoga COVID ini sudah habis atau berakhir ya, mudah-mudahan segera menjadi zona hijau. Nah, nanti kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita sering laksanakan untuk demi kemajuan teman-teman UKM di Jawa Timur. Jadi tidak terlalu kemungkinan nanti ke depannya mungkin dalam masa pandemi ini gunakan sistem Zoom ya. Zoom sementara ini masih Zoom meeting dulu. Nanti ke depannya mungkin kembali lagi ke
normal. Jadi saya khawatir namanya musibah ya. Iya. Kemarin ada satu kasus di salah satu gedung UPD Jawa Timur, itu hanya pinjam tempat saja, Oh iya. pinjam tempat dan pesertanya dari luar semua. Nah kebetulan ada satu yang tidak terdeteksi, jadi akhirnya menyebarkan virus di situ. Oh. Ya kami jadi Menjaga itu lah, segala menjaga resiko kemungkinan. itu ya. Iya. Terima kasih Oke. Pak Andika. Pak Andika atas penjelasannya dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Demikian para pengunjung. Untuk berikutnya MC. Ada yang ingin ditanya?